Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Windy Rifani, perwakilan dari kelas 12 TKJ 1 yang akan ikut memeriahkan lomba literasi tahun 2023 dengan mata lomba cerita pahlawan atau dongeng. Di sini saya memilih cerita dari rakyat Jawa Timur, yaitu cerita Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bijaksana yang bernama Kertamarta. Ia memiliki dua orang putri berparas cantik yang bernama Dewi Candrakirana dan Dewi Galuh. Meskipun keduanya putri raja, namun yang sangat dicintai oleh rakyatnya yaitu Candrakirana. Karena selain parasnya yang cantik, ia juga memiliki hati yang baik. Maka dari itu, saudarinya merasa iri. Lama-kelamaan rasa iri tersebut berubah menjadi rasa benci. Suatu hari, raja hendak menjodohkan Candrakirana dengan salah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Kahuripan. Ia bernama Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh yang mendengar percakapan tersebut seketika merasa marah, karena dirinya lah yang pantas menjadi permaisuri dari sang pangeran daripada saudaranya sendiri. Dewi Galuh yang tersulut amarah, dirinya menjadi gelap mata seketika. Ia pergi ke penyihir dan berniat hendak menyingkirkan Candrakirana. Penyihir menyetujuinya, asalkan ada imbalannya, yaitu dengan sekantong emas. Dewi Galuh menyanggupinya. Keesokan harinya, di pagi hari, Candrakirana sedang asyik bermain di taman. Ia dikejutkan dengan kedatangan penyihir yang tiba-tiba. Merasa dirinya terancam, Candrakirana pun langsung lari. Namun sayang, dirinya sudah terkena sihir oleh sang penyihir. Dan saat itu pula kabut tebal menyelimuti tubuh sang putri, dan sang putri pun seketika berubah menjadi Keong Mas. Dari balik pohon, Dewi Galuh muncul dan ia tertawa jahat. Tawa itu melambangkan emosi yang selama ini ia pendam telah terlampiaskan. Tetapi, kutukan sang putri akan hilang ketika dirinya bertemu dengan seseorang yang tulus mencintainya. Mendengar hal itu, Dewi Galuh segera membuang Keong Mas cantik tersebut ke dalam sungai. Keong Mas yang malang hanya bisa meratapi nasibnya dan menunggu apa yang terjadi setelah itu. Namun, siapa sangka Keong Mas tersangkut ke sebuah jala milik seseorang. Ternyata, jala tersebut adalah milik seorang janda yang biasa disebut dengan Pok Rondo. Pok Rondo yang melihat keong cantik tersebut, seketika dirinya merasa tersihir dan ingin memeliharanya. Ia membawa keong cantik tersebut dan menaruhnya ke dalam kendi. Keesokan paginya, seperti biasa, Pok Rondo pergi ke ladang untuk bertani. Tanpa sepengetahuannya, keong tersebut berubah wujud asli menjadi Candrakirana yang cantik jelita. Di sore harinya, Pok Rondo pulang dan surprisingly, ia kaget melihat apa yang terjadi di dalam rumahnya. Di atas meja yang telah usang, tersedia berbagai jenis makanan yang lezat. Ia tidak menghiraukan. Keesokan harinya, ia pun pergi ke ladang kembali dan bertani. Kegiatan itu berulang terus sampai Pok Rondo pun penasaran. Suatu hari, Pok Rondo pulang awal dan berjalan mengendap-endap melihat apa yang sedang terjadi di dapur. Terlihatlah seorang gadis cantik sibuk menyiapkan makanan-makanan untuk seseorang. Dewi Candrakirana menceritakan semuanya yang terjadi pada dirinya, termasuk kutukan yang ada di dirinya. Di lain tempat, Raden Inu masih merasa tidak percaya dengan berita hilangnya Putri Candrakirana. Dengan tekadnya, ia hendak mengembara sambil mencari calon istrinya tersebut. Dewi Galuh mendengar hal tersebut, lalu ia segera mungkin menyampaikan hal itu kepada sang penyihir. Ketika di tengah-tengah perjalanan, Raden Inu
diganggu oleh seekor burung gagak yang berniat jahat. Namun, ada berita baiknya. Seorang kakek menolong Raden Inu dengan mengarahkan kekuatannya kepada burung gagak tersebut. Seketika, burung gagak itu merasa kepanasan, lalu berubahlah menjadi wujud aslinya sang penyihir. Ternyata, sang kakek tersebut ialah orang sakti yang dikirimkan oleh Tuhan. Sang kakek memberitahu kepada Raden Inu untuk segera pergi ke desa Dadapan. Di sana, ia akan menemukan sesuatu yang ia tujukan. Setelah sampainya di desa Dadapan, ia menemukan sebuah gubuk dan hendak beristirahat sebentar di sana. Ketika pintu gubuk tersebut terbuka, terlihatlah Mpok Rondo dan di belakangnya yaitu Dewi Chandra Kirana. Betapa bahagianya hati sang pangeran ketika bertemu dengan sang calon istrinya. Dibawalah sang putri kembali ke kerajaan. Dengar berita kembalinya Chandra Kirana ke kerajaan, Dewi Galuh merasa takut dan akhirnya pergi meninggalkan kerajaan. Akhir dari kisah ini, Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapatri, mereka berdua pun menikah. Sekian kisah yang dapat saya bawakan, semoga menghibur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.